Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penamaan dari senyawa alkana ya. Oke, jadi senyawa alkana itu adalah senyawa yang dimana dia sifatnya itu adalah alifatik jenuh ya, dimana senyawa dari alkana itu adalah CnH2n plus 2 ya, yang dimana N-nya ini itu adalah jumlah nomor atom karbonnya gitu. Misalkan N sama dengan 4, berarti kita tinggal masukin saja, berarti C4 H2 kalikan 4 ditambahkan 2, jadinya berapa? C4 H10 ya. Nah, senyawa dari C4H10 itu adalah butana ya. Butana. Oke. Nah, senyawa dari butana atau C4H10 itu kita bentuk strukturnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, dimana kita tinggal masukkan saja hidrogennya ya. Ini ada hidrogen juga, ada hidrogen di atasnya, ada hidrogen. Nah, di sini juga ada hidrogen ya, hidrogen. Nah, penamaannya kalau misalkan nggak ada rantai cabangnya, maka dalam penamaannya kita tambahkan nama N ya, N strip, nama senyawa. N ini menandakan adalah normal ya, normal, yang artinya dia tidak ada gugus alkil yang terikat gitu. Maka dalam penamaannya itu adalah N strip butana ya. N strip butana namanya. Ini kalau misalkan nggak ada rantai cabang ya. Bisa juga namanya adalah N strip propana juga bisa ya. N strip ya, strip pentana juga bisa gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia memiliki rantai cabangnya gitu, memiliki cabangnya gitu. Nah, kita misalkan ambil contoh dari senyawa ini ya. Nah, berarti di sini otomatis ada CH3, ini ada hidrogen, ini ada hidrogen. Nah, langkah pertama yang harus kita tahu ya, kita harus nentuin dulu rantai atom karbon terpanjang. Nah, kita cek ya, kalau misalkan kita gunakan lurus ya, itu berarti ada 3 buah atom karbon ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, kalau misalkan kita bentuknya ke bawah ya, ke bawah itu juga ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Nah, kita juga harus lihat ya posisi dari gugus alkilnya. Kalau misalkan kita pakai yang ke bawah, gugus alkilnya ada di sebelah sini ya, ada di sebelah sini. Nah, kalau misalkan kita urutkan menggunakan penomoran, misalkan kita dari sebelah kanan, ini ada 1, 2, dan 3. Nah, berarti kalau kita menggunakan rantai atom karbon ke bawah, gugus alkilnya ada di nomor 2 ya.
Kalau kita menggunakan rantai yang lurus ya, yang lurus nih, nah berarti alkilnya ada di nomor 2 juga ya. Ini 1, 2, 3, atau di sebelah kanan 1, 2, 3. Nah berarti kita bebas nih mau milih mana, mau milih yang lurus atau yang ke bawah ya. Mau milih yang lurus atau yang ke bawah itu terserah kalian ya. Di sini saya akan memilih lurus ya. Nah setelah itu kita lihat ya, gugus alkil yang terikat. Gugus alkil yang terikat itu adalah CH3 ya. CH3 adalah metil ya. CH3 adalah metil. Nah, kita lihat nomor dari si metil berapa? 2 ya. Berarti 2 strip metil. Nah, karena di sini senyawa dari alkana, maka kita tidak usah menambahkan strip ya. Kita langsung saja kasih nama rantai atom karbon terpanjangnya. Karena rantai atom karbon terpanjang adalah 3, berarti perpana kan? Berarti dalam penamaannya adalah 2 strip metil propana ya, seperti ini gitu ya. Nah bagaimana kalau misalkan rantai cabangnya ada 2 ya, rantai cabangnya ada 2 gimana ya? Kita ambil contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, ada rantai cabangnya itu ada 2. Kalau misalkan kita menggunakan lurus, itu ada 2 ya, di sebelah atas ini ya, di sebelah atas dan di sebelah bawah. Nah kalau misalkan kita menggunakan rantai itu, kalau misalkan kita menggunakan rantai atom karbon yang ke bawah ya, yang ke bawah itu sama saja ya, letak dari atom alkilnya itu sama saja di nomor 2 ya. Maka kalian bebas dalam membuat rantai lurusnya. Di sini saya akan mengambil rantai lurusnya, lurus ya, nggak belok. Maka kita kasih penomorannya 1, 2, dan 3. Karena di nomor 2 ada atom yang sama, gugus alkilnya yang sama ya, maka akan ada penambahan nama ya. Kalau misalkan ada 2 itu kita tambahkan dengan kata di. Kalau 3 tri, 4 tetra, dan 5 penta ya. Maka penamaannya seperti apa ya? Maka penamaannya akan menjadi seperti ini ya. Berarti 2,2 strip di metil propana akan menjadi seperti ini dalam penamaannya. Gimana? Mudah bukan? Kalau misalkan ada 3, kita tinggal tambahkan aja kalimat di, kita ganti menjadi tri ya. Kalau ada 3 buah unsur alkil yang sama ya, gitu. Kalau misalkan beda berarti sesuai dengan abjad ya. Kalau misalkan ada etil sama metil gitu, berarti yang kita tulis terlebih dahulu itu adalah si etil ya, karena abjad dari etil itu adalah E, sedangkan metil abjadnya adalah M ya, sehingga etil ditulis terlebih dahulu gitu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kalian kurang paham, kalian bisa berkomentar di video ini ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe.